Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivin Arisdioto, peserta Latsar Angkatan 28, Puslapbang KDOD LAN RI. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Karya Tulis Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura melalui pemanfaatan software Envivo. Selamat menyaksikan. Halo semua, Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dan dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di perguruan tinggi, bukan hanya mahasiswa, melainkan dosen dan berbagai sivitas akademika yang terlibat. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu Tridharma Perguruan Tinggi adalah penelitian dan pengembangan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, penelitian merupakan proses untuk menemukan konsep, teori, dan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Nah, hasil penelitian di perguruan tinggi dapat digunakan oleh masyarakat dan membawa kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan sektor-sektor lainnya di masyarakat. Penelitian menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh saya sebagai seorang dosen untuk mendukung karya tulis ilmiah. Dilihat dari segi metodenya, dalam dunia akademik, metode penelitian yang lazim digunakan adalah kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Dalam penelitian kualitatif, banyak alat bantu yang digunakan dalam analisa data. Salah satunya adalah Envivo. Namun, Envivo dinilai belum familiar di kalangan FISIP Untan. Padahal, Envivo memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, disusunlah program aktualisasi dan habituasi dengan judul Optimalisasi Karya Tulis Ilmiah Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui pemanfaatan software Envivo. Terdapat 4 kegiatan dengan 19 tahapan dalam aktualisasi dan habituasi ini. Kegiatan pertama adalah survei pengetahuan dosen dan mahasiswa mengenai aplikasi Envivo. Tahapan kegiatannya meliputi 1. Konsultasi dan meminta arahan dari mentor. Kedua, membuat link kuesioner terkait pendataan pengetahuan dan pemanfaatan Envivo di kalangan dosen dan mahasiswa melalui Google Form. 3. Menyebarluaskan kuesioner melalui grup WhatsApp dosen dan mahasiswa tingkat akhir di lingkungan FISIP Untan. 4. Menghimpun hasil survei sebagai acuan untuk pelaksanaan bahan sosialisasi di kegiatan selanjutnya. 5. Menganalisis hasil survei dan menentukan seberapa jauh pengetahuan dan pemanfaatan Envivo bagi peserta, dosen, dan mahasiswa. Dengan hasil, sebanyak 85,2% dosen belum pernah menggunakan Envivo dan sebanyak 95,2% mahasiswa belum mengetahui tentang Envivo. Kegiatan kedua, publikasi pemanfaatan Envivo. Tahapan kegiatannya meliputi 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan peserta Latsar CPNS lainnya mengenai rencana pelaksanaan sosialisasi bersama. Kedua, menyusun materi untuk kegiatan publikasi. Ketiga, membuat infografis, flyer, dan video pengenalan awal Envivo. Keempat, publikasi pemanfaatan aplikasi Envivo pada media sosial kampus @pixi FISIP Untan, Pusat Informasi Publikasi Karya Ilmiah FISIP Untan. Kegiatan ketiga, webinar pemanfaatan aplikasi Envivo dalam karya tulis ilmiah dan coaching klinik. Tahapan kegiatannya meliputi 1. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rencana pelaksanaan webinar dan coaching klinik. Kedua, menghubungi narasumber atau pemateri webinar dan coaching klinik. Ketiga, koordinasi dengan ketua jurusan FISIP dan ketua kelas mahasiswa tingkat akhir. Keempat, membuat flyer untuk mempublikasi kegiatan. Kelima, pelaksanaan webinar dengan tema Kenal Lebih Jauh Envivo dalam Penelitian Ilmu yang Sosial. pasti dari jurusan ilmu administrasi yang dinaungi oleh Mbak Ivin Arisdioto ini sebagai penyelenggara, kita memang memiliki mahasiswa terbanyak. Kemudian untuk pengalaman kerja dari Mbak Afisa adalah sebagai konsultan Geographic Information System pada tahun 2015 dan tenaga. Nah, kalau Envivo ini
sebetulnya adalah software yang membantu dalam pengolahan serta analisa terhadap data kualitatif. Kenapa kemudian NVivo itu menjadi tren gitu? Pasti akan menemukan banyak kendala gitu. Nah, buat Mbak Ica sendiri ini yang sudah sering menggunakan NVivo. Keenam, pelaksanaan coaching klinik yang meliputi download, install, dan penggunaan awal software NVivo. Kegiatan 4. Evaluasi terkait pelaksanaan webinar dan coaching klinik. Tahapan kegiatannya meliputi 1. Menyebarkan kuesioner terkait pelaksanaan webinar dan coaching klinik. Kedua, meminta feedback dari rekan dosen yang lain terkait pelaksanaan webinar dan coaching klinik. Dan kebetulan juga bahwa saya sebagai salah satu pengampu mata kuliah dari metode penelitian kualitatif ini akan menjadi semacam tools baru atau kemudian alat baru bagi mahasiswa untuk kemudian bisa dielaborasi dalam. Ketiga, menghimpun hasil survei sebagai acuan untuk kebermanfaatan dan keberlanjutan program. Dari hasil survei yang ada dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, 100% responden yang dimintai mengisi kuesioner menyatakan merasa terbantu atas terselenggaranya kegiatan webinar dan adanya kegiatan coaching klinik terkait dengan pemanfaatan NVivo. Yang kedua, selain itu, 100% responden menyatakan tertarik untuk mengikuti kegiatan webinar series lainnya maupun coaching klinik berikutnya. Keempat, menyampaikan hasil evaluasi kepada Ketua Jurusan Ilmu Administrasi. Dari hasil aktualisasi ini dapat diambil rencana tindak lanjut. 1. Bekerja sama dengan pihak fakultas untuk meneruskan proses coaching klinik yang lebih terarah. 2. Mendorong pihak fakultas untuk membuat webinar series terkait Tridharma perguruan tinggi, dosen, atau mahasiswa. Ketiga, selain itu, mendorong fakultas untuk bisa memfasilitasi aplikasi-aplikasi pendukung demi terwujudnya karya tulis ilmiah yang lebih berkualitas di lingkungan FISIP Untan.